Tidak ada kesamaan nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, hobi, makanan favorit, kata mutiara dan lain sebagainya hanya kebetulan belaka. Kalau sudah bosan, silakan ganti podcast. Jika bosan berlanjut, dengerin aja episode selanjutnya. Dan jika ngantuk berlanjut, hubungi kasur. Terima kasih. Podcastnya Bapak Ibu. Bapak, Hai Ebo. alhamdulillah ada episode 2-nya loh. Ini podcast kita. 263. Ini kita kasih tahu dulu ya. Nih, jadi kita tuh mungkin audionya akan lebih gak sekece yang kemarin. Boleh kayak kemarin kece banget aja audio yang kita rekam. Kemarin juga banyak. Ada suara anjing, ada suara ngaji, ada suara motor ya kan? Iya, ini juga kalau tiba-tiba ada sayup-sayup suara ibu gitu ya, maaf deh, namanya juga di rumah ya kan. Atau ada suara hujan. Ada suara kucing. Ya begitu dah pokoknya. Iya Pak, jadi ini kan alhamdulillah ya kita kembali lagi di episode kedua. Tapi kemarin kan kita tuh kayak cuma ngomong, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, nggak karu-karuan gitu kan ya, nggak jelas gitu. Jadi biar kita obrolan kita lebih berfaedah gitu ya, lebih ada manfaatnya untuk umat. Ini aku mau ngajakin kamu ngomongin, ada teman aku nih, manusia ini nih lumayan berfaedah dalam hidup aku sebagai manusia dewasa. Dia tuh, hujan ya guys. Itu makanya kan tadi Ai bilang kalau hujan. Dia tuh salah satu orang yang membuka mata aku kalau di muka bumi ini tuh ada sebuah daerah namanya Cisauk. Pada saat itu tuh dia satu-satunya orang yang aku tahu tinggal di Cisauk. Sekarang udah keren daerahnya. Kalau dulu tuh kayak masih banyak sapi lewat-lewat depan rumahnya gitu loh. Sekarang udah mall, stasiunnya udah bagus. Pokoknya keren lah Cisauk sekarang. Hidup Cisauk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesek-kesek gak sih suara gue? Enggak sih. Seperti biasanya. Audioku baik, ya baik. Mel. Yes. Ya kan Amel Nose dia tuh Ratu Cisauk. Ya, gue bisa menjadi duta Cisauk loh bagi orang-orang yang mungkin mau beli properti Cisauk gitu kan. Yes. Tapi tadi gue bilang, lo tuh adalah orang yang membuka mata gue. Di luar sana tuh ada daerah namanya Cisauk, coy. Gue nggak tahu dulu tuh ada. Iya kan, lu menjadi saksi betapa 10 tahun itu bisa merubah sebuah daerah yang tadinya terisolir dan dianggap sebagai suku Baduy pedalaman menjadi sebuah lokasi yang wow luar biasa gitu. Ada apa kali loh, gila. Itu bahkan waktu itu Google Maps belum tahu ya ada daerah nama Cisauk. Waktu dulu sepertinya tidak terjangkau Pak oleh satelit apapun ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah. Iya. Kalau sekarang kebetulan Westlife, Abang Adam Levine, apa lagi ya? Katy Perry pernah kesini loh. Pernah ke Yes, Abang G Dragon pernah ke Ciseyuk UK. Kan enggak? Jangan Blackpink aja. Gila, pokoknya aduh. Udah nggak bisa dikatakan lah gue gimana ya Bentar. Ini mau ngomongin Cisauk apa mau apa ya? Oh iya lu bukan. Kita mau ngomongin apa sih sebenarnya ini? Aduh Ya, tapi sebelum gue nanya-nanya Mel, gue tadi bilang lo tuh salah satu orang yang punya jasa besar dalam kehidupan gue sebagai manusia dewasa. Allahu Akbar, segitu besarnya Kak. Ini gue ya. Coy. Coba lo ingat-ingat, kalau nggak bukan gara-gara lo, kan gue nggak lulus kuliah, cuy. Dengerin tuh cam-cam. Betapa seorang Amel memacu gue dalam melodi menyelesaikan TKA dalam waktu seminggu. Itulah dimana kita harus mengajarkan kepada anak, kalian tuh tidak boleh terlalu benci sama seseorang karena itu jadi benar-benar cinta. Betul. Gitu. Benar. Oh gitu, jadi zaman dulu tuh Bunda Amel ini Dabang. penulisan skripsi ya? Iya. Ya kan, dulu apos teh Amel tuh so cantik, ya kan?
So asik. Amit-amit. Itu tolong, itu hanya satu sisi ya. Lo harus Tapi cover ternyata pas udah kenal, jadi sayang ya kan? Sayang. Oh. Kita mau ngomongin apa sih nih? Kita sebenarnya mau ngungkap masa lalu aja, Mel. Oh iya. Baik, umbar aja. Nggak ada yang menarik juga. Enggak, tapi maksud gue kayak Amel nih, dia tuh selalu ngebantu banyak hal deh, dari zaman kuliah sampai abis itu mau merit, terus punya anak tuh kayak semua tuh berkiblat sama Ibu Amel gitu. Enggak, itu karena gue lebih dulu aja daripada kalian, cuy. Nasib Benar. gue dan jodoh gue tuh lebih dulu aja. Kalau dibalik bisa jadi lo yang jadi kiblat gue gitu loh. Iya kan, pokoknya lo tuh selalu terdepan dalam segala lini, cuy. Anjay, kayak Maha. Bener dong, dari ngumpulin tugas, lo selalu paling duluan. Terus gue, kamu udah duluan. Itu cuma karena gue gak ada kerjaan, gila lah, ya kan. Kebetulan kan kita kuliahnya barengan nih, Iya. kan? Harusnya kerjaan kita kan sama. Tapi gue selalu deadline, ngumpulinnya tuh selalu deadline. Itu adalah tergantung amal perbuatan, ya. Mel, mau nanya dong Mel. Ini kan anak sama Ibu Okfitria nih udah beranjak dewasa nih kan. Udah mau 17 tahun. Udah Siapa tuh? Putus-putus Pak Isna ini? Iya, Halo? Mana sih? Oh, omnya ngaruh ini ya, ngaco lagi ya, om. Bantu iya. Om. Iya, bercandaan kita kemarin, Pak. Ya, Yang gue tuh pendengar podcast episode pertama kalian loh. Om. Oh ya ampun iya. Gimana? Iya. Pak, Udah iya, ngomong iya. Siapa yang udah dewasa? Siapa yang 17 tahun? Itu anak kita udah dewasa, udah 17. Oh iya, bener juga Pak ya. Gimana tuh? bener. Kapan mau dikawinin tuh? Nah, Sebelum itu, Iya, sebelum itu. gue liat postingan lo, Mel, katanya lo ngajarin anak lo puasa kan? Puasa. Ini puasa pertama anak lo ya? Iya, tahun ini dia 5 tahun dan mulai diajarin puasa sih. Walaupun baru puasa beduk zuhur ya. Gue tau pasti ini ambisi lo deh. Gak mungkin laki lo yang punya ide. Oh jelas, tentu. Ini bukan ambisi, ini sebenarnya adalah gengsi ibu-ibu ya, di mana anak gue kan ada tahsin online, dia tuh ikut TPA gitu kan, tiap sore tuh tahsin online gitu, ya pokoknya belajar ngaji lah intinya. Nah terus tiap kebetulan tahun ini itu ada yang namanya buku, ya kayak semacam kita dulu ngejar-ngejar Pak Ustadz kalau bisa tarawih tuh gue loh yang di checklist gitu. Nah, gue waktu kemarin sebelum puasa gue bilang sama dia, ini ada isian buku nih Kak, buku online gini nanti diisi kalau bagus rapotnya dikasih baju sama Bu Ustazah, emang dapat kaos gitu cuy. Tulisannya pejuang Ramadan gitu. No, yang bener lah gue juga mau dong mah. Iya, ukurannya XXL gitu ya. Ya udah intinya terus di situ dia yang kayak excited gitu awal-awal biasa. Oh iya mau Bunda, oke. Jadi bener ya puasa ya. Mulai tahun ini kakak udah 5 puasa ya. Oke Bunda, ya udah. Mulailah kita iring-iringi arak-arakan ini gitu. Tapi lo dulu puasa pertama umur berapa, Mel? Bujuk, jangan dikata dulu gue belangsak. Jadi puasa pertama gue itu memang umur-umur SD lah ya, kayaknya kelas 1 SD dah. Usia 7 tahun lah diwajibin. Tapi fullnya itu bisa dihitung dengan jari jemari gue kayak. Sebelum mulai haid ya. Jadi kayak agak susah, itu ibadah terberat buat gue sih, puasa itu. Puasa umur berapa sih Bapak nih? Bapak Isnaini. Kenapa? Kelas 1 SMP kalau nggak salah. Oh, saya pikir 1 SMA. Alhamdulillah 1 SMP ya. Iya. Udah keluar jakun baru belajar puasa. Oh, udah keluar perbulu-buluan ya. Oke, baik. Iya, bulu kaki gitu kan. Bulu janggut, rimbun. Alhamdulillah. Telat ya Pak ya, akil balik Bapak SMP ya. Oke, baik deh. Delay itu akibat koneksi omnya lama. Oh, iya. Baru tahu. Oh, ini puasa. Ya udah. Ibu Okfitria emang mulai puasa kapan?
Kayaknya sih umur 7 tahun juga deh seinget gue. Tahu Iya lupa kan? gue. Karena emang kita diwajibinnya sama agama itu ya kan 7 tahun. Jadi sebenarnya ini mah ya coba-coba aja gitu. Berhasil ya enggak ya udah. Tapi drama gak sih, Mak? Wah sangat. Jadi lu kan tahu anak gue posisi bodinya kan sekel marpuah gitu kan, ya kan. Jadi dia tuh Benar. emang ratu nyemil, agak susah bagian nyemilnya itu ditahan. Nah, waduh ya Pak Agacu. Waduh, ada Ibu. monster T-Rex. Panggilan, Bu. Ya. Ya begitulah nasib ibu-ibu. Ya nggak di mana-mana. Ini masih aman aja nih dua di depan nih. Iya, tadi sampai mana tuh kan? Gue lupa deh. Iya. Anak lo gembil. Iya hari pertama tuh masih aman tuh sampai jam 12. Tapi dia sahur emang susah bangun. Jadi gue puasainnya mulai jam sebangunnya dia, terus dia makan, terus udah dia tuh mulai puasa. Jam 7, jam 8 sampai jam 12. Start jam 12 dia makan. Sampai dilanjut lagi kadang tuh sampai jam 6. 2 hari pertama berhasil loh. Gue shock. Oh gitu. Sumpah. Pas hari ketiga jam 9, Bunda Naya rasanya aus. Bunda hati Naya rasanya mau nyemil. Ini kok tiba-tiba ada backsound ya? Maaf ini anaknya masuk ke dalam sini nih. Gitu. Bunda Amel. Kalau puasa, ya backsoundnya dulu deh. Lagi nonton Full House. Iya emang. Kebetulan ibu anaknya emang kayak beruang ya. Gigo mono mukiawa. Caranta. Iya betul. Gak. Ya bawa keluar sini, ibu bukain sini. Gawat ini. Cikal bakal K-pop. Ya mau gimana Pak, nasib deh ya kan. Namanya juga emaknya K-popers gitu. Iya Bu, pasrah. Lo gimana? Daripada dengar Armada. Itu saya dong. Tapi laki gue juga beberapa kali pernah ngeplay lagu Armada loh yang pulang pagi. Apa sih itu yang lagu-lagu supir angkot tuh? Curhat itu. Ku rela gitu. Apa sih? Tapi itu agak udah mulai ikut sahur belum? Bagaimana dengan Aga? Ikut. Terus langsung buka jam 5. Ya, makan memakan. Oh tapi dia mau ya bangun sahur, anak gue enggak loh. Cuma sehari doang, Mel. Oh gitu. Tapi lo ngasih, ini gak sih kayak ngasih reward tersendiri gitu gak sih buat si Kanis? Oh iya, pasti diusahakan sih ngasih. Rewardnya bukan dalam, gue gak mengiming-imingi dia nanti Bunda beliin ini ya kalau puasanya full, enggak sih. Gue gak mau kayak gitu sih. Gue lebih ke reward yang sepele, kayak ya udah nanti Bunda bikinin es sirup ABC ya, es sirup jeruk ya mau. Apa mau es krim Kiko nanti. Lebih ke makanannya sih yang kesukaannya dia. Apa dia misalnya suka merek Astor tertentu, ya udah gue ke Indomaret gue beliin gitu. Nggak bentuk bagus. Ya nggak bentuk Kalian besar. mirip ya, kalian mirip. Ya, nah itu tahu Bapak. Begitu, itu dia. Sebenarnya Ya kan kalau hasil zaman dulu kan kayak kalau puasa sehari dapat 1.000 gitu kan? Ya, gue nggak mau kayak gitu. Selain emang lagi masa WFH ini kita harus hemat. Ya ada pesan lagi nih. Oh gitu. Iya. Dia pindah channel gue ini pindah channel. Bisa gue skip ad gak nih? Tolong pendengar podcast Bapak Ibu ini jangan di skip ad ya. Ini uangnya Bapak Ibu dari sini dapatnya. Iya, kita tungguin aja nih. Oke, baik. Digoyang, Bang. Aduh. Nah, Mbak Mel. Iya. Dulu sih saya waktu pertama kali puasa kelas 1 SMP ya. Udah dikasih reward sama orang tua. Nah, menurut lo itu berhasil nggak reward itu? Berhasil. Waktu itu rewardnya kalau puasa full 30 hari dikasih apartemen. Daerah mana tuh? Gila, sekarang udah mahal banget kali itu apartemennya. Kalau belinya berpuluh-puluh tahun yang lalu, jadinya daerah Menteng nih. Wih, Dulu apartemen ya, sekarang kelas 1 SMP tahun 70-an. anjir. Oh, jadi sebenarnya selama ini, ngawinin laki-laki? Kan? Tapi gue Iya sih. gak pernah deh kayaknya mengalami hal itu tuh. Gue juga enggak sih.
Maksudnya ya kalau dapat angpau lebaran ya dapat. Maksudnya ya emang ya THR aja gitu kan. Tapi nggak pernah dijudulin karena puasanya full gitu. Apakah itu kenapa gue nggak pernah full puasa gue ya? Bisa jadi. Cuma sih kalau gue sih nggak tahu ya ini benar atau nggak tahu. Correct me if I'm wrong kalau kata orang Inggris. Cuma Cuma lebih ke gue ngajarin penekanannya sih lebih bukan ke puasanya sih, lebih ke tauhidnya ya. Maksudnya membuat dia cinta sama Allah dulu aja sih, kayak lempar bom dulu molotov jeger gitu. Maksudnya ya ternyata kirain kita ngomong Rika Nose, nggak taunya terlalu serius ya. Ini salah ya gue. Oh astagfirullah, salah konsep nih. Ntar lu gue setting dulu titit ya. Ya gitu dah pokoknya. Intinya sih gitu. Maksudnya memperkenalkan dia dulu terhadap Islam, agama dulu. Maksudnya berhasil atau enggaknya ya udah. Tapi entah kalau udah 7 mungkin gue lebih serius ya. Kalau sekarang sih lebih ke yang dijelasin aja dulu konsep puasa yang seumurnya dia 5 tahun tuh. Kenapa sih kita harus puasa gitu. Biar dia tahu aja sama Robnya siapa gitu loh. Gila berat banget. Tapi emang berarti konsepnya lo cuma mengenalkan aja. Nggak ada ngewajibin anak lo harus puasa dari jam sekian gitu. Jangan sampai begitu. Karena buat anak itu mencintai agama, dia bukan takut sama agamanya atau trauma gitu. Pengennya sih begitu. Karena dulu pribadi gue mungkin karena almarhum bokap gue tuh keras banget ya. Ya tau lah yang namanya binti Arabian Oil gitu kan. Jadi ajaran sana gitu. Bunda. Iya ya. Mau nanya dong bunda. Iya, silakan Bunda kan tadi anaknya umur 5 tahun. Iya. Yang kedua umur mau setahun. Iya. Yang kedua umur setahun. Iya, minggu depan dia setahun. Bukannya anak yang pertama tuh udah kerja di salah satu merek mobil ternama ya? Itu suaminya. Iya, kebetulan sih memang secara kakak anak saya 2. Cuma kalau de jure sih 2, de facto 3 memang. Iya. Anyway Mel. Tapi nggak dimandiin sih kalau yang itu, asik. Masa? Mandi sendiri udah gede, kan? Iya. Balik bareng ya? Iya, balik lagi ke Ramadan. Gimana boy? Mel, kontribusi suami lo nih dalam melatih anak lo puasa ada nggak tuh? Aduh, gimana? Ada. Iya. Membantu untuk tidak ingat sama nyemil alias ngajak dia main PS. Itu aja. Iya, alhamdulillah ya, Bu ya. Adalah sedikit pasti kontribusi bapaknya selain kontribusi menumbuhkan bibit di dalam rahim gua. Adalah kontribusinya ya kan. Insya Allah. Tadinya tuh gue sama laki gue nih mau ngajak laki lo juga. Terus anak saya gantung di jemuran apa gimana nih? Tapi gue khawatir nanti lo nggak lepas gitu loh, Mel. Takut ada yang mengganjal di dalam. Enggak. Kalau gue sih fix, dia mungkin yang ada biji salak di kerongkongannya dia. Kalau gue sih nggak ada. Gue sih lonong boy aja. Gitu ya? Lepasin semua. Anyway, congratulations ya for this podcast. Bapak Ibu, semoga sukses. Nanti kalau kira-kira ada tema yang melenceng-melenceng dikit boleh lah aku diajak lagi. Nanti ini kan gue mau bikin ini deh, tema rumpi istri-istri. Nah bisa tuh, gue setuju banget. Gimana kita gibahin suami. Itu gue rasa durasi bisa 3 jam gitu ya. Gila, gue akan kumpulin mamas komplek, gue suruh dengerin podcast lo. Gue suruh komen, like, subscribe. Oh salah, beda ya. Beda Bu, itu beda. Itu YouTube. Iya kalau ini karena edisi Ramadan jadi congol saya agak saya tahan-tahan gitu. Terus kalau si Aga niatnya akan ajarkan puasa kapan tuh? Jangan bentar SMP aja juga ya? Enggak dong, SD gitu aja sih gue ngebayanginnya. Iya sih, 7 tahun kan ya pas nyampe dia. Pada dasarnya sih sebenarnya kita cuma perlu mengenalkan, nanti pilihannya ada di mereka gitu nggak sih, kayak gue, mak gue gitu kan ke gue, serah lu deh lu mau jadi apa. Lo akan menemukan jalan hidup lo sendiri kalau udah tahu beratnya hidup ya guys. Soalnya kan jangan sampai apa yang kita ajarin tuh malah bikin mereka takut, terus ngejalaninnya jadi nggak ikhlas gitu kan. Nah iya, maksudnya jangan karena takut sama kita gitu, jangan karena takut digebukin gitu. Iya gebukin, serem banget. Ya. Barbar deh. Gimana dong, namanya juga sidul ya kan?
Jadi gue tuh punya jokes teman-teman, para pendengar podcast Bapak Ibu. Jadi ya gitu deh. Ntar nih kita bahas satu episode lagi ya. Iya ntar deh sesi selanjutnya. Jadi bagaimana ketika Sidul dan Sarah dibalik kehidupannya. Ntar gue jadi gestarnya. Oh pasti. Dasar. Sama, tapi balik lagi nih soal ngomongin anak belajar puasa. Proses apa yang menurut lo yang paling susah gitu waktu ngajarin puasa untuk pertama kalinya? Ya pastinya karena dia masih usia 5 tahun ya. Segimanapun kita ngasih tahu konsep puasa, pasti ya ketika perutnya lapar ya dia maunya makan gitu kan. Dia belum tahu konsep menahan hawa nafsu atau apa gitu. Jadi gue berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa yang sangat-sangat simple. Contoh tadi nih, dia jam 10 atau setengah 11 gitu. Udah ngerengek-rengek, Bunda, Naya, Naya nggak mau puasa. Gue nggak bilang, jangan, nggak boleh batal loh. Jadi gue bilangnya gini, Naya tahu nggak? Naya tuh di kupingnya lagi dibisikin sama setan. Dia bilang gitu. Kata setannya, Kanaya, makan aja. Nanti enak loh, kenyang. Kan kalau minum, kalau aus, iya nggak usah puasa kalau nggak mau apa-apa. Nanti nggak maksa, sumpah dah. Oh nggak lucu ya Allah, tahu aja gue nggak lucu. Intinya sih balik lagi ke tadi, jadi gue berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa yang sangat simpel sih, karena dia belum sepenuhnya memahami arti puasa kan. Ya udah, tapi kalau dia tetap maksa ya udahlah, gue ya udah sana gitu. Tapi jangan sedih ya, puasanya udah nahan tanggung lo dari tadi 3 jam batal, nggak dihitung pahala sama Allah. Tuh, gue bilangnya. Lo bisa ya Mel ngomong kayak gitu Mel? Astagfirullah, gue kalau lagi settingan mak gue keluar ini loh. Bener loh gue. Lemah lembut ya? Lemah lembut banget. Kecuali sama anak pertama gue tuh. Apa gomen tuh, gue ngomongnya nggak gitu. ya kalau lagi bener ya gitu. Kalau lagi udah mulai koslet, ya agak sedikit tinggi juga bisa. Bunda Mel. Iya, apa nih? Pernah nggak anak lu nanya gitu? Apa? Ada anak bertanya pada bapaknya gitu. Mengapa berlapar-lapar puasa gitu? Iya. Serius, pertanyaan itu? Enggak, gue serius nanya dulu. Elah nih gimana ya? Tanya apaan? Tanya kenapa harus lapar-lapar puasa? Iya, kenapa puasa bikin lapar? Pernah nggak nanya gitu? Karena kita nggak makan kali. Gue tahu. Gimana sih? Nih Pak Bolot nggak gitu. Nggak sih, dia terus, nanya sih. Terus gimana? Manori, terus gimana? Ini kayak lenong ya nih. Ya Allah. Ya ada sih, dia nanya pasti waktu sebelum mulai puasa, ketika gue memperkenalkan buku Ramadan itu, dia nanya, emang kita harus puasa kenapa Bunda? Ya gue bilang itu adalah suruhan, perintahnya Allah. Emang Allah kenapa merintahin kita harus lapar, kata dia gitu. Ya gue bilang karena nggak semua orang bisa makan Kak kan pernah lihat kalau orang di pinggir-pinggir jalan itu ada pengemis itu, dia belum tentu sehari bisa makan loh. Allah nyuruh kakak lapar supaya tahu rasanya nggak bisa makan tuh gimana. Jadi nanti kalau kakak ketemu mereka pas nggak puasa, makanannya kakak kalau banyak kakak kasih. Ya gitu sih. Dijelasin aja punya sebahasanya mereka. Tapi maksudnya penjelasan kayak gitu tuh bisa diterima gitu sama anak lo? Bisa. Tapi kalau menurut gue sih memang ini tergantung umur ya. Kalau ke Aga mungkin beda lagi, nggak bisa kayak gitu. Lebih mungkin Bobo Dino, kayak dia lebih tertarik deh. Dinosaurus T-Rex puasa, nggak boleh makan Brontosaurus, soalnya Brontosaurusnya lagi istiqomah mau. Ya gitu deh, bahasanya disesuaikan dengan umur. Iya, bener-bener. Iya nggak sih, bener nggak sih, gue sotoy banget gue. Bener banget ya ampun. Gimana 13 hari di rumah sama Pak Ikram puasa? Aman? Aduh, saya masih cuma lagi berusaha ngapalin doa kunut nih. Saya pikir doa yang lain, Pak. Kalau mau mulai terus berdoa dulu loh, apapun itu. Gue nggak paham nih. Allahumma barik lana, ya kan. Bahobal mahu. Iya, kenapa? Kan kita udah bertahun-tahun nih puasa, terus tahu doa buka puasa secara turun. Ya kan diganti, sumpah gue belum hafal sampai sekarang. Revisi itu siapa tuh yang berani-beraninya ngerevisi? Dan gue baru ngeh sampai di media pun sekarang udah berubah.
Iya. Station TV small gitu ya. Kita ikutin aja. Bayangin, Upin Ipin aja doanya udah itu. Iya, udah baru doanya. Iya, selama 30 tahun gue hidup, gue taunya doanya itu, cuy. Ya kan, Allahumma lakasum tuh kan. Ya udah, nggak apa-apa kata. Ya itu agensinya siapa yang berani berani merubah sebuah ini ya, apa doa namanya? Yang mendarah daging. Doa yang udah mendarah daging haru biru. Terus targetnya lo mau anak lo puasa sempurna berarti umur berapa, Mel? Nggak ada target. Gue bener-bener terserah dia. Maksudnya gue nggak tahu ya, ajaran bokap kan nggak ada umur gue 10 ya. Terus kekerasan bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi maafin ya Allah, Abi nggak maksud gitu, kok sumpah dah. Ntar dia ngamuk lagi gue umbar-umbar gini. Enggak, maksudnya ketika bokap nggak ada, terus nyokap lah penggantinya gitu, ajarannya totally different, kayak 180 degrees berubah gitu loh. Kayak yang kalau sama bokap gue tuh harus dipaksa sampai datang guru ngaji lah, harus rutin ini itu, kalau nggak sholat dicubit gitu. Kalau sama nyokap ya entah karena dia pusing ya harus nyari duit sama ngurusin 3 anak, jadi dia lebih santuy gitu. Jadi kayak kalau gue ke Gap nggak puasa, misalkan buka dia cuma misalkan gue jam 2 nih, haus Ami minum bukannya puasa, udah biarin ya udah gitu aja. Jadi gue kayaknya nggak tahu ya, mungkin kiblat ke orang tua, entah salah atau enggak, tapi ya gue berusaha umur 7 tahun gue akan seriusin, tapi kalau menggunakan kekerasan sampai yang maksa gitu kayaknya enggak. Jadi gue pengen dia biar sadar dengan sendirinya, dan caranya gue mungkin dengan mengkondisikan lingkungannya dia berteman dengan anak-anak yang udah paham dan ngerti gitu. Kayak sekarang teman-teman kompleknya dia kan karena dia TPA dan tahsin, jadi dia ada rasa-rasa gengsi, kayak teman-teman gue puasa nih yang umur 7-8 tuh udah pada puasa full teman-temannya dia, jadi dia kayak termotivate sendiri, bukan sama orang tuanya, jadi tapi karena dia lihat teman-temannya, oh ternyata orang-orang tuh juga teman-teman gue gini juga ya, bukan cuma karena disuruh bunda. Jadi kalau dipaksa wajib harus banget, jebret gitu, enggak sih. Kayaknya biarkan saja. Begitu, Bu Oi. Serius banget sih, ya Allah. Gimana nih? Ya, tapi bener sih. Enak lah. Ya, tapi bener sih. Maksudnya kalau untuk urusan anak, jangan coba-coba. Iklan lagi, Bapak skip ad. Ya, maksudnya coba. Iya, fondasi agama untuk anak tuh emang harus sejak dini banget sih. Iya, itu. Dan lingkungan juga jadi faktor penting juga. Iya, itu kuncinya sih menurut gue, sejak dini. Jangan, karena segala sesuatu yang kaget dan mendadak itu nggak akan pernah nempel gitu. Sejak dini, tapi stabil gitu. Tapi jangan terlalu keras. Gue sih nggak tahu kalau dirasa betul atau tidak oleh bapak ibu sekalian. Tapi gue cukup setuju sih, maksudnya jangan dipaksa sampai bikin anaknya jadi trauma dan takut gitu nggak sih? Iya dong, pasti. Karena menurut gue cinta sama agama dulu aja yang penting. Karena maksudnya iya, sholat itu fondasinya kan. Cuma ketika dia udah cinta sama agamanya, apapun yang disuruh, apapun yang dilarang, itu insya Allah dia akan lakuin dengan sendirinya. Ditambah dengan lo harus mengkondisikan lingkungannya dia yang appropriate gitu untuk tujuan lo tuh mau kemana, lo harus kondisikan lingkungannya seperti itu. Karena nggak bisa lo taruh dia di misalkan international school dan lo pengen dia bener-bener kalau lo nggak tambahin gitu ya. Tapi kalau misalkan gue pengennya sih dia SD-nya, kalau gue sih pengennya 6 tahun dia SD Islam dulu, jadi pondasinya kuat. Nanti SMP SMA baru deh jadi anak Jakarta yang gaul gitu. Dia udah tahu sandaran pondasinya tuh dia tuh kemana. Luar biasa loh Bunda Amel. Bener loh, Bunda Amel luar biasa nih kalau urusan pondasi nih. Batu bata hebel, gue hafal loh, batako. Jangan, gue kerja di material, tak tahu ya. Jualan linggis. Aduh, bercanda aja lu Mel lah. Ya kalau nggak bercanda kan gimana, nggak ada yang dengerin ya, Bapak Ibu dengerin ya, jangan sampai nggak didengerin. Awas loh, gue datengin mimpinya nih. Satu. Kenal juga enggak, siapa lo gitu. Aduh, mohon maaf.
Tapi penting loh ini pembicaraan kita kali ini nih. Iya penting banget. Nanti kalau bagian gak penting ajak gue lagi ya please. Oh pasti. Canda sayang. Kalau kata kayak Anu. Bapak Ibu gimana? WFH aman nih? Gak ada berantem-berantem? Gak ada lah. Gak ada. Biru-biru gak tuh pahanya Bapak Ikram? Diapain Bu? Cubit-cubit manja. Cuma cubit-cubit manja. Nggak biru-biru. Oh nggak biru. Merah-merah tua gitu lah. Oh digebukin pakai apa tuh? Oh iya. Ditusuk obeng ya? Biru-biru merah-merah tua. Darahnya beku. Udah ya. Tadi bawa-bawa linggis, sekarang tusuk obeng ya kan. Sebenarnya gue apa sih konsep gue nih? Aduh, nggak jelas kan. Beda apa gimana sih Mas? Ya gimana kan baru episode 1. Nanti kalau lu jadiin gue guest star lagi, gue konsepnya beda lagi gitu. Jadi gue lagi nyari-nyari konsep nih, kira-kira gimana yang cocok buat gue gitu. Ya. Gue tumpahin semua yang gue tahu nih. Mulut gue udah gue tahan nih. Sabar Bu, sabar. Ya. Puasa, alhamdulillah. Puasa Bu, ada lagunya nih mau dinyanyiin nggak? Puasa. Lo jangan ini, gue tuh titisan Saipul Jamil binti Dorce Gamalama. Lo jangan main-main sama gue deh. Mancing-mancing nanti bisa 3 jam nih podcast isinya gue doang nyanyi. Nah, ini kan pertanyaan udah habis. Udah habis ya Allah dikit banget sih pertanyaannya, gue udah siap menjawab loh ini. Ini udah masuk sesi selanjutnya, jadi sesi selanjutnya. Iya. Lu nanya sendiri, lu jawab sendiri gitu. Oh agak gue sama Ikrim pamit. Iya nanti gue lanjutin deh sama laki gue tanya dia. Ya makasih ya udah ngasih gue pertanyaan ya. Tapi gue tanya diri gue sendiri deh. Kira-kira apa ya tujuan hidup gue nih? Iya. Selamat ya Bapak Ibu. Gue punya ini. Gue punya pantun. Please. Cakep nih. Oke, baik untuk menyudahi podcast yang nggak tahu faedah apa enggak ini ya. Putus-putus. Masih putus-putus nggak nih kayak cinta? Halo? Aduh putus-putus, Coba ya kita. Aduh, tahu aja nih Om kalau gue mau ngelucu. Halo? Sensi aja dia. Om sensi deh, gue mau ngelucu kan jadi nggak lucu. Opi kumis gue hilang nih. Ya nih, gue kasih pantun untuk menyudahi podcast yang nggak tahu faedah apa enggak ini ya. Jalan-jalan ke Tanjung Lesung sambil bawa kelambu. Cakep. Iya kan? Aku tuh tersanjung diajak collab podcastnya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, salam. Waalaikumsalam. Bye. Ibu jangan Mahira, Ibu. Jangan Mahira, enggak. Suami saya Primus Justitima. Dan Fahimta. Prime time. Dia tuh suami aku tuh prime time Justisio. Oke ya? Dadah udah ya. Ini anak-anak udah nangis. Oke. Udah cukup ya. Udah dulu ya. Gue mau masak dulu nih. Udah mau buka puasa. Dadah. Jangan lupa didengerin ya podcast Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.